Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, senang kembali pada pagi hari ini kita boleh berjumpa dan saya bersyukur kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan mari pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita jauh lebih diberkati dan kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu, renungan singkat pada pagi hari ini saya beri tema hati kosong yang haus akan cinta, damai, dan sukacita. Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai yang ke-7, dan dilanjutkan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara, menarik sekali akan kisah ini jika Anda membacanya dari ayat pertama hingga sampai ayat yang ke-42. Bagaimana Yesus pada waktu itu ada di sebuah kota di Samaria. Dan Yesus berada di sebuah sumur Yakub. Pada waktu itu jam 12 siang. Saudara, dan di siang hari itulah, maka Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang datang menimba air di siang hari itu. Saudara, betapa sangat aneh. Mengapa wanita ini menimba air jam 12 siang? Biasanya orang kalau menimba air itu di pagi hari. Tahukah Anda? Wanita Samaria ini sebenarnya adalah seorang wanita yang mengalami kehidupan yang hampa. Hatinya kosong. Ia mengalami banyak tekanan dan banyak masalah. Ia telah berulang-ulang kali mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Bahkan ia pada waktu itu membangun hubungan tanpa status dengan pria lain yang bukan suaminya. Sudah bisa bayangkan betapa sangat malang, sangat menyedihkan, dan sangat buruk sekali kehidupan wanita Samaria ini. Itu sebabnya ia benar-benar hidupnya mengalami kehampaan, kekosongan, dan bukan saja itu, ia juga mengalami diskriminasi sosial. Itulah sebabnya ia mengambil air di waktu siang hari, di mana tidak banyak orang lalu lalang di siang hari tersebut. Saudara, Alkitab mencatat ketika ia berjumpa dengan Tuhan, dalam perjumpaannya ini, maka wanita Samaria ini kemudian hidupnya diubahkan Tuhan. Wanita Samaria ini kemudian mengalami pemulihan hati. Hatinya yang kosong, hatinya yang hampa. Ia haus akan cinta, ia haus akan damai, ia haus akan sukacita. Hari itu, siang itu ia berjumpa dengan Yesus. Dan pengalaman spiritual inilah yang kemudian ia ceritakan kepada banyak orang di kota Samaria pada waktu itu. Dan banyak orang kemudian diselamatkan melalui pemberitaan wanita Samaria ini. Luar biasa. Wanita Samaria ini hidupnya diubahkan Tuhan, hatinya dipulihkan Tuhan. Saudara, jika hari ini Anda mengalami kehidupan yang tak ubahnya sama dengan wanita Samaria ini, mungkin Anda sedang mengalami kehidupan yang hampa, hidupmu kosong. Anda mengalami jiwa yang gersam. Anda mencoba berulang-ulang kali mencari cinta, mencari damai, mencari sukacita.
Tetapi berulang-ulang kali Anda tidak pernah mendapatkan semuanya itu. Anda ke night club, Anda ke diskotik, Anda narkoba, Anda free sex, Anda membangun hubungan tanpa status dengan banyak pria, mungkin dengan wanita manapun. Saudara, saya berkata hari ini, mari jangan hidup dalam kehidupan yang seperti ini. Anda tidak akan pernah menemukan cinta yang sejati. Anda tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Anda tidak akan pernah mengalami sukacita yang abadi jika hidupmu hanya selalu saja seperti ini. Hari ini mari datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan Anda. Dialah sumber sukacita Anda. Dialah sumber damai sejahtera Anda. Dialah sumber cinta yang sejati yang akan mengisi kekosongan hidupmu, yang akan memulihkan hatimu. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 14, ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, dia berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, inilah jaminan Tuhan. Jika Anda ingin mengalami pemulihan, Anda akan mengalami cinta, damai, dan sukacita yang sejati. Anda tidak bisa menemukan semuanya ini dari dunia ini. Semua tempat-tempat hiburan, narkoba, apapun yang Anda cari tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kekosongan hatimu hari ini. Mari Anda harus bertobat. Anda harus datang kepada Tuhan. Saudara, seorang yang bernama Francis Blaise Pascal, dia berkata, dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Karena ruang yang satu ini adalah milik Yesus. Luar biasa. Artinya, selama hati manusia tidak mengizinkan Yesus hadir dan memerintah atas hidupnya, maka selama itu pun hanya kebahagiaan semu yang ia dapatkan dan kekosongan belaka yang ia rasakan. Saudara, dunia tidak akan pernah bisa menjawab kekosongan hatimu. Mari hanya Yesus yang bisa mengisi ruang hatimu yang kosong. Maka hari ini saya percaya Anda akan mendapatkan cinta kasih yang datang dari Tuhan. Anda akan mengalami damai sejahtera yang melimpah yang Tuhan berikan. Bahkan Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Kristus. Mari hari ini hampiri Tuhan, akui semua kelemahanmu, akui semua dosa-dosamu, akui semua kelemahan-kelemahan hidupmu. Datang kepada Yesus, maka hari ini Anda akan terima pemulihan, Anda akan terima jamahan Tuhan. Saudara, saya pada pagi hari ini rindu berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, selama ini kami mencari solusi untuk hati kami yang kosong, hati kami yang hampa. Tetapi kami tidak pernah menemukan cinta, damai sejahtera, dan sukacita yang abadi. Dan saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan mengalami pemulihan hati kami. Tuhan, tolong jamah kami. Sentuh hati kami ini Tuhan. Kami mau supaya hati ini dipulihkan, agar kami tidak mengalami kehampaan dan kekosongan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau menjamah setiap hati yang datang kepadamu. Dan kami percaya hari ini Tuhan memulihkan setiap mereka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Hari ini kami percaya menerima pemulihan yang sejati dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya renungan ini memberkati Anda dan selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.